Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawa materi kewarganegaraan, anti kekerasan seksual dan anti perundungan, disusun oleh saya sendiri Fatmawati dari Pendidikan Biologi IKIP Budi Utomo Malang. Kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan di Indonesia masih sangat tinggi. Penyebab utama korban kekerasan tidak melaporkannya itu stigma buruk masyarakat akan korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan yang umum terjadi di masyarakat, khususnya kalangan remaja, ialah kekerasan dalam pacaran. Yang terjadi ketika seseorang secara sengaja menyakiti dan membuat takut pasangannya. Menurut Mars dan Valdes 2007 menjelaskan bahwa kekerasan dalam pacaran sebagai kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, dan psikologi dalam menjalin hubungan pacaran. Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2016. Hasilnya terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan ditinjau dari pihak laki-laki. Menurut Michael Calvan, seorang aktivis yang memimpin Pita Putih, mengatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan 3 faktor, yaitu yang pertama adalah kekuasaan patriarki. Dalam hal patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Negara juga ikut andil dalam pelegalan budaya ini. Contohnya, dalam Undang-Undang Pernikahan yang melegalkan pernikahan poligami sekaligus pun dengan syarat tertentu. Yang kedua adalah hak istimewa. Adanya hak istimewa yang dimiliki laki-laki menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga adalah sifat yang permisif atau memperbolehkan. Penerapan pelatihan untuk mencegah dan menangani korban perempuan kekerasan seksual. Pelatihan yang dapat diberikan adalah asertif normatif. Manfaat pelatihan ini yaitu mengurangi korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan. Asertif merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai orang lain tersebut. Dampak buruk yang dialami korban kekerasan seksual berkaitan dengan kesehatan, yaitu 1. Upaya untuk bunuh diri, 2. Terinfeksi HIV/AIDS dan gangguan sistem reproduksi. Yang ketiga adalah gangguan kesehatan fisik dan mental. Pendidikan anak anti-bullying disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui laman suara.co. 12 kasus korban kekerasan psikis dan bully, 8 kasus kekerasan fisik, 3 kasus kekerasan pengeroyokan, dan 3 kasus korban seksual. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi, pedagogi berarti aku membimbing anak orang. Pengertian bullying.
Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal fisik maupun psikologi, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Anak yang mengalami korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak yang menjadi korban bullying antara lain, yang pertama depresi, yang kedua kegelisahan dan masalah tidur, yang ketiga keluhan kesehatan fisik. Menurut Rewuskina, perilaku bullying dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, secara kontak fisik langsung, seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mencakar, mencubit, termasuk memeras dan merusak barang. Yang kedua adalah secara verbal langsung, mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, mencela atau mengejek, dan memaki. Yang ketiga adalah perilaku secara nonverbal langsung, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidahnya, mengejek atau mengancam, biasanya disertai bullying fisik atau verbal. Yang keempat adalah perilaku nonverbal tidak langsung, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan hingga retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan. Yang kelima adalah pelecehan seksual, terkadang dikategorikan sebagai kategori perilaku agresif fisik atau verbal. Kesimpulannya yaitu korban bullying biasanya merupakan anak baru di suatu lingkungan, anak termuda di sekolah. Nah, korban bullying adalah anak penurut, anak yang merasa cemas, anak kurang percaya diri, anak yang perilakunya dianggap mengganggu orang lain. Sarannya, poin yang paling penting dari pendidikan anti-bullying yaitu menghargai anak atas prestasi atau pencapaian apapun yang dilakukan, sehingga anak akan merasa senang atas penghargaan tersebut. Terima kasih. Stop bully dan stop kekerasan terhadap perempuan.